يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقوم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Nurul Mubin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali kegiatan taklim malam ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Jami Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan dengan Masjid Jami Nurul Mubin ini yang sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Bulughul Maram sampai babul wudu, bab yang membahas tentang wudu. Walaupun ini sehari-hari sudah kita kerjakan, bahkan mungkin berulang-ulang, sehari kadang bisa lebih dari 5 kali. Tetapi siapa tahu dari wudu kita ada yang terlewatkan. Makanya kita ngaji itu untuk mengoreksi apa yang kita kerjakan sehari-hari sudah tepat atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke nomor 29 dari kitab Bulughul Maram ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi.
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda. Isi dari sabda Rasulullah atau isi dari matan hadisnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa dzakara al-Bukhari ta'liqan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabda Rasulullahnya, laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, seandainya kita ini umat Rasulullah kok tidak terbebani, tidak terasa berat, la amartuhum, maka saya akan memerintahkan kepada mereka itu maksudnya kita ini. Apa perintah Rasulullah? Bisiwaki, untuk memakai siwak. Tapi wong nyatanya pakai siwak itu berat Pak ya. Walaupun cuma sikit-sikit berat. Apalagi kita yang tidak terbiasa. Ma'a kulli wudu'in, di setiap wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan, maka akan saya perintahkan kepada umatku di setiap wudu untuk memakai siwak. Dalam hadis lain, fi kulli salatin, kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka akan saya perintahkan untuk memakai siwak di setiap sholat. Nah sekarang pertanyaannya, siwak, kita ini masyarakat Indonesia kan tidak banyak yang terbiasa memakai siwak. Ini diantara bapak jamaah yang hadir ini, ada yang terbiasa memakai siwak? Kalau sikat gigi? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah siwak itu bisa diganti atau bisa diwakili dengan sikat gigi? Wong nyatanya dari sekian yang hadir ini ya nggak terbiasa pakai siwak Pak ya. Saya sendiri nggak terbiasa Pak. Berkali-kali nyoba itu nggak, gimana ya rasanya kayak gimana gitu. Gimana? Oh, maaf. Nyatanya kita yang nggak terbiasa memakai siwak. Makanya saya salut dengan saudara-saudara yang jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu kan kemana-mana ngantongin siwak. Asal mau takbir ya terbiasa untuk siwak. Saya salut Pak. Saya belum bisa ngikuti dia. Lah sekarang pertanyaannya, apakah kesunahan memakai siwak itu bisa digantikan dengan sikat gigi? Wong nyatanya kita ini lebih nyaman pakai sikat gigi daripada siwak. Kalau kita lihat dalam kitab fikih dasar fikih Imam Syafi'i, misalnya kitab Fathul Qorib. Dalam kitab Fathul Qorib itu ada definisi begini, bahwa siwak itu wa huwa min sunanil wudu, bahwa siwak itu termasuk bagian dari sunnah-sunnahnya wudu. Wa yutlaqu as-siwaku aidon ala ma yastaqu bihi min araqin wa nahwihi, bahwa definisi siwak itu adalah menggosok gigi dengan sesuatu min araqin, dari kayu arok, kayu siwak Pak, yang sering dipakai, yang kita kadang dapat oleh-oleh kalau ada saudara pulang haji, pulang umroh, itu kayu itu namanya kayu arok. Tapi pohon aslinya saya belum pernah lihat, apa kayak pohon apa yo, nggak tahu. Pokoknya itu namanya kayu arok, dan itu yang dipakai langsung oleh Rasulullah dan para sahabat
kemudian dilanjutkan para tabiin sesudahnya. Tetapi penulis kitab Fathul Qorib menjelaskan wa nahwihi, dan juga memakai benda lain yang semisal dengan kayu arok atau kayu siwak itu. Berarti secara tidak langsung beliau penulis kitab Fathul Qorib memberikan kelonggaran bahwa orang memakai siwak itu tidak harus memakai kayu arok atau kayu siwak yang kita tahu, tetapi boleh wa nahwihi, yang semisal dengan kayu arok. Nah sekarang semisal kayu arok yang tujuannya, manfaatnya untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan mulut, ya kita pakai sikat gigi, apalagi ditambah pakai yang iklannya langsung giginya nyengir ting. Ada yang mereknya siwak. Iya. Lah jadi orang memakai siwak itu tidak harus memakai kayu arok. Kalau memang mau ngikuti ya dulu yang dilakukan oleh Rasul, ya memang pakai kayu arok. Tapi kalau tujuannya untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut, biar bau mulut ini nggak bikin tetangga kelenger, apalagi habis makan jeki, Pak ya. Jeki lah biar keren ya. Habis makan jeki, habis makan pete, bangun tidur lagi. Bangun tidur setengah hari, bangun-bangun langsung ada pete, langsung kluk, ada jengkol kluk, langsung keluar rumah ngobrol sama orang-orang. Semerbak luar biasa. Nah sekarang tadi itu apalagi ada yang memang ada pasta gigi yang merek siwak itu ada ya? Odol. Oh saya mah belum pernah lihat, taunya saya ya tinggal make adanya di kamar mandi itu. Wong saya juga nggak pernah beli masalahnya. Pokoknya di kamar mandi adanya itu, ya itu yang saya pakai. Lah makanya dalam hukum Islam itu kan ada istilah namanya hukmul maqasid, ada namanya hukmul wasail. Hukmul maqasid itu artinya hukum tujuan. Lah dalam hal ini tujuannya kan untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi biar nafas menjadi segar. Itu namanya hukmul maqasid, hukum tujuan. Lah sementara namanya hukum wasail itu metode atau cara. Kalau dulu caranya para sahabat dan Rasul pakai kayu arok, karena memang Pepsodent ya belum ada, Ciptaden Close Up belum ada, terus apa tadi namanya? Odol yang merek itu belum ada, makanya dulu ya pakai kayu arok itu. Lah memakai kayu arok, memakai odol, memakai macam-macam merek itu namanya hukmul wasail, cara. Nah dalam hal ini yang penting tujuannya tercapai, yaitu membersihkan mulut. Masalah cara, mau pakai kayu arok silahkan, mau pakai pasta gigi, mau sikat gigi silahkan. Yang penting sebelum kita sholat, apalagi kumpul banyak orang begini, apalagi saya kayak begini ngomong begini, kalau tadi misalnya kok sebelum berangkat sini makan jeki, makan pete, begitu saya assalamualaikum, bapak-bapak kan langsung naga nyemburkan jimatnya. Nah itu namanya hukmul maqasid dan hukmul wasail dalam hal ini loh ya, dalam hal masalah siwak. Makanya kalau seandainya ada yang otot-ototan, wah yang sunnah pakai kayu arok, monggo silahkan, karena memang itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau ada yang saya hanya ngikuti hukmul maqasidnya, hanya mengikuti hukum tujuannya, masalah cara saya memilih pakai sikat gigi, pakai odol dan lain sebagainya. Nah, keterangan dalam kitab Fathul Qorib ini menyatakan bahwa min arakin wa nahwihi, boleh memakai kayu arok atau kayu siwak itu, wa nahwihi atau yang semisal. Semisal itu maksudnya yang setujuan, berarti sikat gigi monggo. Atau dalam keterangan kitab lain,
Ada namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan begini, istimalu audin au nahwihi ka'aslanin wa sabunin fil asnan wa ma hawlaha liyudhhibas sufrah wa ghairuha anha. Istimalu audin, menggunakan kayu. Yang dimaksud adalah kayu arok itu tadi, kayu siwak. Kita nyebutnya kayu siwak, tapi namanya itu kayu arok. Ini kita nyebutnya kusen, tapi mungkin kayu jati, mungkin kayu apa. Nah, kayak begitulah. Au nahwihi, atau yang semisal atau yang sejenis dengan kayu arok itu. Lah ini karena penulis kitab ini termasuk ulama modern sekarang, langsung nyebut, Pak. Ka'asnanin, seperti sikat gigi. Wasabunin, sabun. Tapi bukan berarti sabun colek, bukan, Pak. Odol maksudnya. Tapi di bahasanya sini sobun. Sobun itu ya odol itu, Pak. Fil asnani, untuk gigi kita, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitar gigi. Berarti ya yang ada di dalam mulut kita. Liyudhibas sufrah, untuk menghilangkan kotoran, bau dan lain sebagainya. Wa ghairaha anha, atau yang selainnya. Nah, maka kesimpulannya bisa diambil bahwa orang siwak itu bisa digantikan posisinya dengan sikat gigi. Tapi kalau masih ada yang memakai kayu siwak, luar biasa. Karena itu yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kita yang tadi saya tanya nggak terbiasa pakai kayu siwak, pakai sikat gigi pun dengan pakai odol, secara hukmul maqasidnya sudah terpenuhi, berarti sunnahnya sudah dapat. Ketika wudhu biasanya kan ya selesai mandi tadi udah sikat gigi. Mau kesini tadi misalnya udah makan sore, sebelum berangkat ke masjid yo sikat gigi. Apalagi kita mau kumpul banyak orang, ya Pak. Nah, kalau mau sholat sendirian di rumah, lah itu pun tetap sunnahnya sikat gigi. Itu posisi siwak itu tadi. Lah lalu dalam hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perhatiannya dengan kita. Beliau nggak langsung saya perintahkan kalian untuk siwak, enggak. Tapi beliau memakai bahasa begini, kalau seandainya tidak memberatkan. Oh, nyatanya ya berat ya Pak ya. Kalau seandainya loh Pak, langsung diperintahkan, saya perintahkan kalian umatku untuk memakai siwak. Berarti kalau yang nggak pakai siwak dosa Pak. Nah tapi ini bahasanya seandainya tidak memberatkan. Maka kalau yang tidak keberatan silahkan pakai, tapi kalau yang repot dan lain sebagainya nggak pakai juga tidak masalah. Maka kemudian para pakar fikih mengambil kesimpulan kalau ada model perintah seperti ini, maka perintah walaupun ini perintah bukan dimaknai perintah lil wujub, perintah wajib, tapi perintah sunnah. Memakai siwak, sikat gigi itu hukumnya sunnah. Ini betapa Rasulullah itu ketika memerintahkan sesuatu tidak langsung kuat nggak kuat, mau nggak mau, mampu nggak mampu, laksanakan. Enggak. Tapi kalau tidak memberatkan, laksanakan. Tapi kalau berat, ya wis. Bahkan Rasulullah itu pernah bukan menghentikan ya Pak. Begini loh. Riwayat sholat tarawih yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan itu dulu zaman Rasul itu namanya kan bukan tarawih, hanya namanya Qiyamu Ramadan. Pokoknya sholat malam di bulan Ramadan. Itu Rasulullah itu menjalaninya yang dilihat oleh para sahabat cuma 3 malam. Makanya kalau ada jamaah Nurul Mubin yang sholat tarawihnya cuma 3 malam. Jangan ditarik kesimpulan ngikutin Rasul loh Pak. Ini ntar kalau didengar jamaah dari luar, oh berarti yang bener itu tarawih cuma 3 malam. Wah repot. Wah,
Makanya ngaji kalau kedengarannya cuma sepotong-potong bahaya juga, Pak. Iya. Berarti ntar khawatirnya ini kedengeran dari rumah yang malam ini gak hadir. Tuh kan, bener kan? Tarawih itu cuma 3 malam. Makanya di mana-mana tarawih hari pertama, kedua, ketiga, ini yakin atas bawah jalanan kalau perlu ya. Penuh ya. Hari keempat, wallahu a'lam bishawab, ya di mana-mana sama persis ya, Pak. Di masjid belakang rumah saya ya begitu. Hari pertama itu ya merbot sampai gelarin terpal dari ujung ke ujung. Kalau ini masjidnya gede atas bawah, kalau tempat saya kan masjidnya kecil, Pak. Kecil pun lantai 1. Wah, makanya yang tapi hari keempat itu mau gelar itu udah gelar enggak ya? Gelar enggak ya? Ntar gelar enggak ada orang. Loh, kenapa Rasulullah sholat saat itu namanya belum tarawih, Pak? Pokoknya Qiyam Ramadan namanya. Itu yang dilihat oleh para sahabat cuma 3 malam. Malam pertama selesai sholat Isya, Rasulullah sholat. Dilihat oleh para sahabat kok berkali-kali. Ini sholat apa ya? Pada ikut. Hari kedua yang ikut makin banyak. Hari ketiga makin banyak. Itu bedanya sama kita. Ya iya, kalau kita kan pertama banyak, hari kedua turun, hari ketiga turun, hari keempat turun. Nanti hari ke-20 ke atas itu tinggal 4L. 4L. Kalau bahasa orang Bojong itu 4L. Lu lagi. Orangnya ya itu aja. Di sini ya begitu, Pak ya. Wong saya biasanya dapat jatah kan rata-rata awal Ramadan, Pak. Jamaahnya masih banyak. Lah, di zaman itu Rasulullah itu tarawih hari pertama, bukan tarawih, Qiyam Ramadan hari pertama beliau itu sendirian. Tapi sebelum selesai ada yang ikut. Tapi nggak makmuman kayak kita sholat ba'diyah ini loh, Pak. Sendiri. Tapi hari kedua makin banyak. Hari ketiga sampai Masjid Nabawi saat itu full. Tapi nggak seluas sekarang Masjid Nabawi, Pak. Full, Pak. Hari keempat Rasulullah udah nggak keluar lagi, Pak. Habis ngimamin sholat Isya langsung pulang. Karena rumah Rasulullah itu kan kayak begini nih, Pak. Yang sekarang raudhah itu, Pak. Kalau yang haji umroh kan kayak begini nih kan. Tinggal masuk selep, ditungguin sampai tengah malam kok nggak keluar. Sampai menjelang sahur kok nggak keluar. Dah sampai para sahabat pada pulang makan sahur sampai balik lagi sholat subuh. Besoknya ya sama nggak keluar lagi. Besoknya nggak keluar lagi. Akhirnya para sahabat bertanya-tanya, sholat yang kemarin kok berhenti ya? Kayak orang sini, Pak ya. Kok berhenti ya? Lah kemudian para sahabat itu kan kayak bisik-bisik, mau nanya sungkan, nggak nanya gimana ya sholat yang 3 hari kemarin kok udah nggak dilanjutin. Akhirnya ada sahabat yang memberanikan diri, ya Rasul, izin mohon maaf, kemarin jenengan sholat yang 3 malam setelah sholat Isya itu, terus kami para sahabat itu kan seneng, makanya kami pada ikut. Lah kok jenengan udah nggak keluar lagi, nggak sholat lagi? Apa jawaban Rasulullah? Ini bentuk sayangnya Rasulullah sama kita, Pak. Saya tidak melanjutkan sholat itu karena saya lihat kalian antusias, seneng banget dengan sholat ini. Kalau ini berlanjut, saya khawatir nanti turun perintah sholat ini jadi wajib. Lah kalau tarawih jadi wajib, betapa banyak kita yang kena dosa, Pak ya. Wong nyatanya yang lembur, Pak. Lembur, mana bapak kerja lembur, pulang jam 10 malam. Apa iya kita tarawih, Pak? Mau sholat Isya aras-arasana ya. Aras-arasana apa? Males-malesan. Apa ya tarawih? Lah Rasulullah alasannya kenapa enggak melanjutkan sholat Qiyam Ramadan itu? Beliau bilang, saya khawatir kalian antusias banget, seneng banget dengan sholat ini, nanti kalau turun perintah jadi wajib memberatkan. Wong yang 5 waktu itu aja dulu udah nego. Bentar lagi ini kan musim Rejab, ini musim Isra Mi'raj, kan sering dibilangin sama guru-guru kita kan 5 waktu yang sekarang kan hasil nego, Pak. Maka Rasulullah itu pokoknya pebisnis ulung, Pak. Dari 50 ditawar jadi 5 itu kan. Seandainya bapak lo beli
Mangga awalnya sekilo 5.000 kok sampai turun jadi 5.000. Itu kan juara nawar Pak ya. Dari 50 kok ditawar sampai 5. Diskon sampai berapa ratus persen itu? Sampai 50 dari sampai ke 5. Lah yang 50 jadi 5 jadi udah diskon hasil nego. Lah kok seandainya kok ditambah diwajibkan tarawih, malah abotnya kayak apa? Itu sayangnya Rasulullah mikirin kita. Maka beliau nggak ngelanjutin sholat qiyamul Ramadan itu di hadapan khalayak ramai. Tapi kesaksian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sholat tetap jalan, cuman nggak di hadapan jamaah. Khawatirnya jamaah sini juga modelnya begitu, Pak. Hari pertama, kedua, ketiga di sini, hari keempat dan seterusnya di rumah. Khawatirnya nggak di rumah juga nggak terawih, pindah tawaf ke depan Islamik gitu. Nyari kaos buat anak dan lain-lain. Itu bentuk sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Lah kok sekarang jadi berjamaah, ceritanya gimana? Wong awalnya sendiri. Pertama kali sholat qiyamul Ramadan yang sekarang jadi namanya tarawih itu pertama kali menjadi berjamaah itu di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Zaman Rasul sholatnya ya sendiri-sendiri, namanya Qiyam Ramadan. Zaman Abu Bakar sholatnya ya masih sendiri-sendiri, itu namanya Qiyam Ramadan. Lah kemudian di zaman Umar, setelah sholat Isya itu orang pada sholat sendiri-sendiri kayak orang sholat Ba'diyah, tapi Masjid Nabawi full. Lah kemudian Umar berijtihad, kalau bahasa sekarang berinisiatif, dengan beliau nunjuk salah satu seorang sahabat yang punya suara bagus, namanya Ubay bin Ka'ab, untuk mimpin atau jadi imam sholat Qiyamul Ramadan. Maka orang yang pertama kali jadi imam sholat taraweh atau Qiyamul Ramadan itu namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, itu pertama kali taraweh dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi tidak di masa Rasulullah. Lah kalau ada orang yang teriak-teriak kalau di zaman Nabi nggak ada kok diadakan, itu namanya bid'ah. Sholat taraweh berjamaah itu yo bid'ah. Maka mereka yang teriak-teriak kalau taraweh jangan berjamaah. Wong berjamaah sholat taraweh itu adanya di masa Umar bin Khattab. Nah, ini hadis tadi diawali dengan laula asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan saya perintahkan la amartuhum bisiwaki, akan aku perintahkan kepada mereka untuk siwak. Tapi wong nyatanya yo abot, nyatanya yo berat. Untung Rasulullah memakai bahasa seandainya tidak memberatkan. Ini hadis yang pertama. Kalau teks hadis ini adalah ma'akulli wudu'in, di setiap kali wudu. Tapi dalam redaksi lain fi kulli sholatin, di setiap sholat. Yuk intinya ketika kita berwudu itu bersih-bersih, ketika sholat menghadap Allah ya dalam keadaan bersih. Wong kita mau ngadep Pak RW ya Pak RW ya, yo paling enggak yo bersih-bersih dulu. Masa iya bangun tidur ucek-ucek mata langsung Pak RW lapor bikin surat. Lah yo enggak, yo paling enggak yo cuci muka beres ya. Iya, apalagi ini mau menghadap Allah. Hadis yang nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut hadis yang nomor 30. An Humrana anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Hadis yang selanjutnya dari sahabat namanya Humran. Ia bercerita bahwa anna Utsman, bahwa sahabat Utsman bin Affan ini sahabat Rasulullah sekaligus mantu, tapi mantu istimewa. Utsman itu mantu istimewa karena Utsman itu menikahi 2 putri Rasulullah. Kalau ibarat kita apa namanya, yang nikahin kakaknya meninggal terus ganti nikahin adiknya,
turun ranjang. Lah Utsman itu begitu, Pak. Pertama dinikahkan dengan putri Rasulullah, enggak lama karena putri Rasulullah meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan adiknya. Lah itu Utsman. Makanya budaya turun ranjang dalam Islam itu benar. Tapi dengan syarat, dengan kakaknya udah bukan suami istri lagi, tadi udah meninggal. Tapi kalau kakak adik kok disikat bareng, wah, haram Pak, nggak boleh Pak. Umpama pas lagi nikahan sama kakaknya, begitu melihat adiknya, sekalian dah dibungkus dapat dua, wah, ora iso. Kalau dulu sahabat Utsman itu menjalani itu ya, terjadi seperti itu kan, pernikahan yang pertama meninggal, kemudian nikah dengan adiknya. Maka sahabat Utsman ini disebut dengan Dzun Nuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya itu artinya menikahi dua putri Rasulullah. Sahabat empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kan yang dua mertua, yang dua mantu. Abu Bakar dan Umar itu mertua, karena Rasulullah menikahi Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Rasulullah juga menikahi Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Lah kemudian yang dua, Utsman itu tadi itu dua putri Rasulullah, dan Ali menikahi Fatimah. Lah Ali itu sepupu dengan Rasulullah, maka sepupu dijadiin mantu boleh. Rasulullah itu kan putra dari Abdullah. Kemudian Ali putra dari Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib kakak adik. Nah makanya Ali dan Rasulullah itu saudara sepupu. Tapi kemudian Ali dijadiin mantu oleh Rasulullah, dinikahkan dengan Fatimah. Maka kalau ada sepupu kok akhirnya dijadiin mantu, nah dalam Islam boleh. Dan itu yang pernah terjadi pada Ali, mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman ini termasuk salah satu dari dua orang sahabat, kalau sekarang itu bahasanya mungkin tajir melintir, kaya raya, konglomerat. Itu dua orang, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ini dua orang sahabat yang membacking pendanaan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Pak, di mana-mana masyarakat kegiatan itu akan lancar jaya mulus apabila ada Utsmannya. Kegiatan apa aja udah, mau keagamaan, sosial kemasyarakatan di lingkungan RT RW, Agustusan, macem-macem, Maulid, Isra Mi'raj, apa aja itu akan lancar jaya kalau ada Utsmannya. Ini Masjid Nurul Mubin ini kalau nggak ada Utsmannya, yo nggak berdiri kokoh, rapi, AC adem kayak begini. Kalau yang ngisi cuma ustadz semua asal rapat Al-Fatihah, tapi nggak ada yang ngeluarin dompet sama rekening, lah ya babak belur Pak, nggak jadi Pak, Fatihah mulu. Uang material nggak bisa dicukup dibayar dengan Al-Fatihah masalahnya. Lah Rasulullah dulu ya punya Utsman, punya Abdurrahman bin Auf, awalnya ya punya Khadijah. Khadijah itu istri beliau ya kaya raya, miliuner. Lah memang perjuangan itu ya butuh itu. Kalau istilah orang Jawa itu ada ucapan Ki Hajar Dewantara, Jir Basuki Mawa Beyo, bahwa segala kegiatan itu butuh biaya. Utsman ini dalam riwayat ini, anna Utsman da'a biwadu'in. Utsman meminta tolong kepada sahabat lain untuk diambilkan air wudhu. Karena air wudhu kan nggak kayak sekarang Pak. Kita tinggal datang ke belakang, keran diputer, air udah ada. Zaman dulu ya asal mau wudhu air baru diambil. Dan Jazirah Arab air nggak semudah kayak kita di Indonesia. Makanya kita orang Indonesia itu terkenal kalau wudhu sangat boros. Coba Bapak ketika haji umroh, perhatikan orang-orang luar Indonesia kalau wudhu nyalain keran itu enggak kayak kita. Kita kalau nyalain air kan pokoknya langsung sampai bukan hanya badan yang basah, sampai baju basah semua. Itu kalau nyalain air, yang penting pokoknya airnya ngucur.
Bahkan saya pernah nonton video dari Habib Umar bin Hafid kalau nggak salah ya, mempraktekkan wudhu hanya dengan segelas air mineral itu ya cukup, ya memenuhi syarat. Lah kita 10 ini kadang masih kurang cukup boy. Ini 10 ini nih. Ya karena kita lahir di Indonesia yang kayaknya nggak pernah kekurangan air, apalagi orang Kalibaru sini asal musim hujan ya. Makanya wudhunya terkenal dengan sangat boros kita itu. Lah wudhu itu ya tadi itu dengan segelas air mineral itu aslinya pun sudah cukup bagi kita yang bisa. Lah kita untuk basuh wajah doang segelas itu kurang. Ya tadi manyain keran juga. Makanya pengurus masjid itu pokoknya membayar tagihan PAM ya. Lumayan gede, kadang sama listriknya kadang ya imbang ya. Kalau di masjid saya mau pakai air sumur, jadi saya nggak tahu Pak, tagihan PAM-nya airnya berapa, mau pakainya air sumur. Anna Utsman da'a bi wudu'in, bahwa sahabat Utsman meminta tolong untuk diambilkan air wudu. Wadu, kalau wadu itu artinya air wudu. Kalau wudu ya wudu itu. Fa ghasala kaffaihi salasa marratin. Ini wudu yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman. Kemudian beliau mencuci dua telapak tangannya salasa marrotin 3 kali. Summa tamalmado. Kemudian beliau berkumur-kumur. Watan syakka wastan syara. Kemudian beliau memasukkan air ke lubang hidung. Ini kalau nggak terbiasa sakit Pak. Air kita giniin, kita sedot, langsung kita keluarin. Tapi bagi yang terbiasa, insya Allah aman dari penyakit pilek, karena kan hidung bersih terus. Tapi kalau nggak terbiasa, kalau orang Jawa nyegrak itu apa ya bahasa sininya ya? Kalau itu langsung seruk. Lah iya kalau nggak terbiasa. Tapi kalau terbiasa enak. Apalagi kalau bangun tidur pagi-pagi. Lah itu yang dipraktekkan oleh sahabat Umar. Urutannya yaitu dengan mencuci dua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur, kemudian nyedot air dengan hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Summa ghassala wajhahu salasa marratin. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Dan membasuh wajah ini jangan sampai cuman air dilempar-lempar, Pak. Ini saya pernah ngelihat langsung masalahnya, Pak. Orang begini, wudu begini langsung cuma diginiin, Pak. Nah kalau begini doang, ya kenang kan cuma depan sini Pak. Padahal ketika wudhu, kalau saya ini lebar Pak, ayo, punya lapangan saya Mas. Dari min manabiti sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, sampai bawah janggut. Kalau yang jenggotnya tebel ya pokoknya diwusek-wusek. Ya kalau yang bersih ya bersih. Kanan kiri sampai ujung telinga. Ini yang wajib dibasuh wajah. Makanya ketika wudhu kalau cuma diginiin, ya ini nggak kena. Makanya ya diratakan sampai dari tempat ujungnya rambut. Secara normal, kalau yang kayak wong fehung gitu ke belakang, ya enggak, wis pokoknya cukup secara normal di sini. Kalau yang rambutnya udah brondol sampai ke belakang kayak profesor, ya wis enggak langsung ke belakang, ya enggak cukup. Umumnya tempat tumbuhnya rambut bagian mana? Kemudian janggut bawah, kanan, kiri. Nah itu diulang 3 kali. Seandainya sekali saja, karena mungkin airnya cuma dikit, yang penting sudah rata, sah. Tapi untuk kesempurnaannya diulang 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin summal yusra misla dzalik. Ini yang dicontohkan oleh sahabat Utsman. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, diawali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Imam Nawawi Banten, beliau memperingatkan kita yang punya kuku. Dalam Islam tidak ada larangan Pak untuk kita manjangin kuku, itu nggak ada larangan, boleh. Tetapi kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib kena air.
Ini kan kuku ada yang bisa dipotong, ada yang enggak. Kalau saya sih memang enggak terbiasa miara kuku, ya saya bersih terus. Ini yang tidak bisa dipotong. Kalau ada yang dipanjangin itu kan bisa dipotong. Lah, kulit yang berada di sini ini wajib kena air. Kalau di tangan insya Allah gampang karena kita wudu kan pakai keran. Tinggal tangan kita tadongin begini kan air udah muncul. Yang repot itu yang kaki. Yang miara kuku kaki silakan, nggak ada larangan kok. Tetapi lagi-lagi kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib kena air. Tapi kalau miara kuku nggak ada manfaatnya ya dipotong. Tapi kalau ada manfaatnya ya monggo lah ya. Misalnya buat mobil gitu ya. Nah ya kan. Lah kalau dulu mak saya di kampung itu memang miara kuku itu perlu, Pak. Asal pagi ayam kok turun dari pohon mangga, ketok diuber, tangkap langsung diginiin, slep, kodok. Wah mau telur nih. Dulu di orang kampung. Ya kalau orang Jakarta kan yo nggak perlu asal datang ke warung telur sekilo gitu. Dulu kan celep kodok. Wah pokoknya langsung dikandangin itu nggak nyampe 10 menit telur keluar. Oh ceknya pakai ini. Dulu Pak orang kampung Pak. Orang sini ya nggak perlu pakai itu. Summa masaha biraksihi, kemudian mengusap kepala. Yang namanya mengusap itu yang penting kena air. Lain sama membasuh. Kalau membasuh itu benar-benar harus basah. Tapi kalau mengusap seandainya pok, sini boleh. Umpama depan udah kadung pakai minyak apa yang anak-anak muda ini, yang rambut udah kadung dibentuk untuk bengkong. Nah, kemudian wudhu di sini boleh. Tapi kalau kesunahan yo semuanya. Kalau rambutnya gondrong ya repot ya semuanya Pak. Kayak orang keramas. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin. Kemudian membasuh kaki yang kanan 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri juga sama 3 kali. Sampai ke mata kaki. Wudu jangan sampai kakinya cuma diayun doang, Pak. Ini ya saya pernah lihat, Pak. Orang wudu ini anjuran kakinya cuma diayun begini. Kan dan diayun kan sekali mundur 2 kali, mundur lagi 3 kali. Lah kalau cuma diayun kan cuma begini doang, ya mata kaki nggak kena. Lah sunnahnya wudu itu kan dia pakai tangan kalau orang Jawa dikosok-kosok. Kalau orang sini apa Pak? Ya digini loh Pak. Di sela-sela yang ini apa? Nah, apalagi mohon maaf yang telapak kakinya ada gambar peta. Kalau orang kampung dulu asal musim kemarau, habis garap sawah itu kaki pasti pada bulung-bulung. Lah itu ketika wudu diusahakan ya kena air. Makanya ketika wudu jangan cuma diayun-ayun doang Pak, di gosok-gosok begini loh Pak. Oh. Biar air itu merata ke permukaan semua kulit yang wajib dibasuh. Sumakala, kemudian sahabat Umar berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kata sahabat Utsman, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Sahabat Utsman bilang, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu ya seperti wuduku ini. Artinya, sahabat Utsman melihat Rasulullah wudu, kemudian sahabat Utsman mengajari sahabat-sahabat yang lain untuk wudu. Lah apalagi kita Pak, kita kan nggak pernah dan kita tidak sezaman dengan para sahabat, nggak sezaman dengan Rasulullah. Kita bisa wudu dari siapa? Diajari sama guru diajari sama gurunya, diajari sama gurunya terus. Kalau bahasalah istilah ilmunya santri, sanatnya nyambung. Lah kalau yang belajar dari YouTube, ya berarti sanatnya ke YouTube. Apa nggak boleh? Boleh Pak. Kalau hanya sekedar untuk perbandingan.
Anak saya yang nomor 3 itu apal wudu, doa wudu, bacaan-bacaan sholat itu dari Upin Ipin. Nonton tiap hari Upin Ipin sambil ngeliat, sambil praktekin wudu begini. Lama-lama saya tanya, loh kok kamu bisa wudu yang ngajarin? Wong anak saya itu dulu diajak ngaji susah Pak, tapi kalau nonton TV dari pagi sampai sore betah. Bisa Pak, dari mana? Upin Ipin. Oh berarti sanatnya ke Upin Ipin. Bisa adzan qomat itu dari Upin Ipin. Oh sanatnya ke Upin Ipin. Tapi kan begitu sekarang nyantri kan sanatnya diperbarui ke guru. Kita nonton YouTube untuk belajar boleh, tapi itu bukan sebagai guru, hanya untuk perbandingan. Loh, kenapa? Kalau kita nonton YouTube, kemudian kita praktek, kan kalau salah YouTube nggak bisa negur. Wudumu salah, ulangi, kan nggak bisa ya. Tapi kalau sama guru, salah, tangannya sikutnya kurang. Itu yang kaki, mata kaki belum kena, telapak kaki yang bagian belakang belum kena. Itu kalau guru. Tapi kalau YouTube kan nggak bisa negur. Tapi ya tadi tidak ada larangan, silahkan. Tapi itu bukan sebagai guru utama. Nanti khawatirnya kalau ditanya sanad ilmumu kemana? YouTube. Nah kalau ke guru kan jelas. Jamaah Nurul Ubin sanad ilmunya kemana? Ustadz Ade tinggal ditanya, Ustadz Ade sanad ilmunya kemana? Ke gurunya. Lah kalau seandainya salah, kan kita bisa nuntut nanti di akhirat. Kok wudumu salah? Ustadz Ade yang ngajarin. Ustadz Ade bisa dituntut. Nah, itu kalau gurunya manusia. Lah kalau gurunya YouTube? Nah makanya bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi harus ada guru yang langsung ngajarin. Makanya kan apalagi Quran Pak, apalagi Quran itu harus ada guru langsung. Kalau nggak ada guru ya tadi, kalau salah YouTube nggak bisa negur, tapi kalau guru kan bisa. Lah dalam hadis ini sahabat Utsman menyatakan bahwa Rasulullah itu wudunya ya kayak ini. Nah itu artinya Utsman melihat wudunya Rasulullah, kemudian Utsman mengajarkan ke sahabat, sahabat diajarkan ke tabiin, tabiin diajarkan ke tabiut tabiin, diajarkan ke para ulama, diajarkan ke para guru, akhirnya sampai ke kita. Wong kita nggak pernah lihat langsung. Makanya kalau ada yang teriak-teriak kembali ke Quran, kembali ke sunnah, silahkan kalau mampu. Wong nyatanya kita gak mampu. Kita butuh guru, kita butuh ustadz, kita butuh kiai untuk menerjemahkan, menyerangkan apa isi Quran, apa isi hadis. Gak langsung ujuk-ujuk dari Quran, dari hadis, membacanya kita ya kangelan Pak ya. Kebetulan kita lahir di Indonesia, bahasanya yo kalau saya yo bahasa utama dulu dari kecil yo Jawa. Lah kok tiba-tiba bisa memahami Quran itu dari mana? Wong Quran berbahasa Arab. Oh yang orang Arab aja kadang nggak Quran itu nggak paham loh Pak. Wong nyatanya banyak orang Indonesia, asli Indonesia, justru malah jadi guru belajar Quran di Saudi. Yang saya ingat itu yang juri acara Hafid Indonesia yang perempuan itu. Yang siapa itu dulu? Yang perempuan lah pokoknya. Itu konon katanya beliau waktu kuliah di sana malah jadi guru anak-anaknya orang sono. Makanya tidak menjamin orang Arab bisa paham Quran, bisa paham hadis, kecuali orang-orang yang mau memang belajar Quran, belajar hadis. Termasuk dalam hal ini kitab hadis Bulughul Maram, ini ditulis oleh penulisnya, kemudian diajarkan pak murid sampailah ke kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.